Oke teman-teman, kita langsung ke soal pertama. Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan? A. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi poin paling tinggi atau poin 4 itu adalah yang B. Jadi membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi bersama. Jadi jawaban paling tinggi adalah B ya. Oke, ke soal selanjutnya. Anda harus menyelesaikan sejumlah proposal saat jam pulang kantor. Anda belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Padahal besok pagi sebelum jam 10, proposal harus segera dikumpulkan. Sikap Anda: A. Membawa pekerjaan ke rumah. B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. C. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. Atau D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang paling tinggi adalah yang B, teman-teman ya. Nah, karena besok pagi jam 10 itu harus sudah diserahkan ya, atau proposal sudah selesai gitu kan. Sehingganya untuk mempercepat pengerjaannya, kita butuh yang namanya bantuan rekan ya, agar proposal bisa cepat selesai sesuai dengan deadline yang ditentukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A. Mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. B. Mengambil keputusan sesuai pemikiran Anda. C. Menunda pengambilan keputusan. Atau D. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jadi poin paling tinggi adalah D, yaitu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan. Jadi di sini kita dituntut untuk cepat dan tepat dalam mengambil keputusan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang mengarah untuk mengambil keputusan, itu jangan sekali-kali memilih jawaban yang sifatnya dia menunda ya. Menunda atau tidak mengambil nanti-nanti gitu ya. Jadi jawabannya tentunya bagaimana kita bisa mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi jawaban yang D paling tinggi ya. Poinnya 4. Oke, kita ke soal selanjutnya. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh pimpinan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah: A. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya yang berargumentasi dengan pimpinan. Jawaban adalah, C. Kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu ya, kemudian kerjaan kita itu dikritik oleh pimpinan ya, nah maka di situ kita perlu yang namanya menahan diri ya, sabar gitu kan. Yang jelas kritikan itu jadikan sebuah masukan, ya masukan pada diri kita untuk tentunya melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A ya, menahan diri, kemudian mencermati kritikan ya, jadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, di kantor tempat Anda bekerja baru saja berganti pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Sikap Anda: A. Bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. C. Menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. Atau D. Membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan bersama dengan rekan kerja Anda. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kalau misalnya ada soal yang dia itu membicarakan tentang perubahan, itu jangan sekali-kali pilih jawaban yang bertentangan dengan perubahan atau tidak mau ikut atas perubahan itu. Itu jangan sekali-kali ya teman-teman ya. Jawabannya dia harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Oke, jadi di sini jawabannya yang B teman-teman ya.
Karena di sini segala bentuk perubahan itu adalah hal yang biasa. Jadi, segera menyesuaikan diri ya demi untuk apa? Kemajuan bersama gitu. Oke, dari jawaban yang B ya, paling tinggi. Selanjutnya, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? A. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Saya siap menjalankan tugas secara profesional dimanapun ditempatkan. C. Siap mengajak keluarga bertugas di luar kampung halaman. D. Tidak bersedia karena jauh dari rumah berdampak pada kualitas pekerjaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawabannya benar adalah yang A ya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian daripada masyarakat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini paling tinggi. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan yang dia itu menanyakan kesiapan kita ya, ditempatkan dimanapun ya, nggak harus ditempatkan di wilayah, misalnya ditempatkan di bagian A atau bagian B atau bagian C, itu pilih jawaban yang di situ adalah kesediaan kita. Juga di situ memaksimalkan apapun yang diberikan kepada kita gitu. Jadi jangan menjadi sebuah alasan penempatan itu untuk kita tidak produktivitas dalam bekerja gitu. Jadi pilih-pilih jawaban yang memang betul-betul kita bisa beradaptasi terhadap perubahan tempat atau perubahan posisi ya. Jadi pilih jawaban itu. Jadi di sini jelas jawabannya paling tinggi adalah A ya, karena dia menganggapnya kita menganggap kita ini bagian daripada masyarakat seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang B juga benar teman-teman, saya siap menjalankan tugas ya. Ini saya siap menjalankan tugas secara profesional dimanapun ditempatkan. Ini juga betul. Tapi yang lebih tinggi nilainya itu yang A ya. Ini tinggi yang kedua. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa motivasi Anda menjadi P3K? A. Bekerja sebagai ibadah dan mengembangkan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan melalui karya dan kinerja sebagai ASN profesional. B. Ingin beramal dengan jalan mengabdikan diri menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini melalui jalur P3K. C. Ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. D. Ingin membanggakan keluarga. Jawabannya adalah ini jawabannya agak sulit ya, karena semua jawabannya mirip-mirip teman-teman. Dan ini jawabannya tidak ada yang salah. Tapi kita milih yang mana yang paling tinggi nilainya. Nah, di antara semua ini prioritasnya yang mana? Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B teman-teman ya. Yang paling tinggi nilainya. Ingin beramal dengan jalan mengabdikan menjadi aparatur sipil negara. Jadi nggak sampai ke ASN, ditambah lagi dalam hal ini melalui jalur P3K. Karena yang ditanya menjadi P3K. Sehingga kata kuncinya di sini. Nomor 1 juga bagus jawabannya. Dan benar ya. Bekerja sebagai ibadah dan mengembangkan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan melalui jalur karya kinerja sebagai ASN profesional. Ini benar, tapi masih secara umum. Padahal yang di sini yang ditanya adalah menjadi P3K. Ini sangat benar. Nah, ini juga sangat benar. Tapi nilainya paling tinggi adalah ini. Ya langsung ke pokoknya melalui jalur P3K itu. Oke. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? A. ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja. B. Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. C. Berkeinginan untuk mengembangkan diri dan memiliki semangat berprestasi. D. Memiliki kecakapan komunikasi dan mampu bermasyarakat. Nah, ini jawabannya benar semua teman-teman. Di antara jawaban betul-betul ini, di antara jawaban yang benar-benar ini, mana yang paling benar gitu? Mana yang menjadi skala prioritasnya gitu? Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya benar semua? Ya, jawabannya yang A teman-teman. Oke, kenapa sih yang A? Kenapa nggak yang B, C, dan D? Karena di sini ada integritas dan kejujuran. Ini faktor utama ya. Prioritasnya ini dulu teman-teman. Jadi prioritasnya itu integritas, kejujuran, terus kemudian kalau misalnya ada tanggung jawab, itu tanggung jawab gitu ya. Nah baru yang lain, baru dalam mengambil keputusan ya, terus kemudian dalam pengembangan diri, semangat berprestasi, baru kecakapan komunikasi, mampu beradaptasi ya atau bermasyarakat, bersosial. Yang pertama itu adalah integritas dan kejujuran, itu yang dipilih. Atau kalau ada tanggung jawab, tanggung jawab. Jadi poinnya yang A ya, poin tingginya. Oke, selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana cara menerapkannya di dalam pekerjaan Anda? A. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja sesuai dengan perintah atasan. B. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja dengan maksimal. C. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja bersama tim saya. D. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Jawabannya adalah jawabannya benar semua ini teman-teman ABCD ya. Tapi kita diminta untuk memilih mana yang paling benar, mana yang paling tinggi nilainya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita lihat jawabannya.
Jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Poin yang paling tinggi adalah yang D, yaitu Pancasila adalah sumber hukum. Dan saya akan melaksanakan tanggung jawab. Ya, ini dulu nih, melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang membuat ya poinnya tinggi ya. Semuanya betul ya. Bekerja dengan sesuai dengan perintah atasan, betul yang A ya. Kemudian yang B, akan bekerja dengan maksimal, betul. Akan bekerja dengan tim ya, berkolaborasi ya dalam tim, juga betul. Ini bekerja dengan atas perintah atasan, juga betul. Tapi yang paling betul adalah yang D ya, melaksanakan tanggung jawab ya yang diberikan kepada kita, karena itu bentuk daripada integritas ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? A. Lagu kebangsaan yang dinyanyikan saat upacara bendera. B. Lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. C. Lagu kebangsaan sebagai pernyataan rasa kebangsaan. D. Lagu kebangsaan untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. Jawabannya adalah, ini masih sama, semua jawaban tidak ada yang salah, betul semua jawabannya. Tapi mana yang paling tinggi nilainya, itu yang kita pilih. Oke teman-teman, sudah ya pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya. Kita lihat jawaban yang paling tinggi itu adalah C ya. Nah, di sini bersepakat semua bahwasanya lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan. Nah, ini sama semua ya, lagu kebangsaan. Lagu Indonesia adalah lagu kebangsaan yang ya. Jadi lagu kebangsaan sebagai pernyataan atas rasa kebangsaan. Nah, ini yang paling tinggi nilainya, gitu ya. Kenapa tidak yang A, dinyanyikan saat upacara bendera? Ini betul, tetapi kan hanya khusus upacara bendera. Padahal lagu kebangsaan itu bisa dinyanyikan saat acara-acara tertentu ya, misalnya memulai rapat ya, dan acara-acara misalnya hari-hari besar gitu ya, hari-hari besar nasional gitu, itu bisa digunakan, kan cuma upacara bendera saja. Kemudian lagu kebangsaan diciptakan oleh W.R. Supratman, betul. Jadi lagu kebangsaan itu bukan hanya sekedar diciptakan oleh siapa, tapi digunakan untuk apa. Kemudian yang D, lagu kebangsaan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, betul ya. Untuk menghormati presiden dan wakil presiden, lagu kebangsaan juga bisa untuk menghormati yang lain, bukan cuma wakil presiden dan presiden gitu. Jadi yang paling betul atau paling benar, paling tinggi nilainya itu adalah yang C ya, lagu kebangsaan sebagai pernyataan rasa kebangsaan kita gitu ya. Nah, ini paling tinggi, sehingga C poinnya 4 yang paling tinggi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagai ASN, jelaskan apa makna kerukunan hidup beragama menurut Anda. A. Saya akan menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. B. Menjadi teladan kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat. C. Menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan. D. Ikut hari raya agama lain, begitu juga sebaliknya. Jawabannya adalah, oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang paling tinggi adalah yang A teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah menurut Anda, menurut kita ya, kerukunan hidup beragama itu seperti apa? Saya akan menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Nah, agen penting itu bisa saja menjadi teladan ya. Jadi menjadi teladan itu bagian daripada agen penting itu. Bisa menjadi garda terdepan, itu bagian daripada agen penting ini ya. Dan kalau ini, nah kalau ini salah nih, ini bisa langsung dieliminasi. Jadi kalau ABC ini jawabannya betul, BC. Nah, tapi yang lebih tinggi nilainya adalah yang A, karena dia menjadi agen penting ya, agen penting dalam pembinaan kerukunan beragama. Agen penting itu bisa menjadi teladan ya, bisa menjadi garda terdepan dalam membentuk paham-paham yang dapat merusak kerukunan gitu. Jadi dia mencakup ya atau mengakomodir seluruh kegiatan ini, B dan C gitu. Sehingga yang paling tinggi adalah yang A. Oke, jawabannya adalah A ya. Ke soal selanjutnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru di sekolah favorit di kota Anda. Sistem penerimaan berdasarkan tes yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Daya tampung sekolah Anda 200 siswa. Namun, ada 3 calon siswa yang mendaftar merupakan keponakan dan tetangga terdekat Anda. Setelah mengikuti ujian dan tes, ternyata 3 calon siswa yang Anda kenal tidak memenuhi urutan ke 200 siswa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membantu menaikkan nilai tes keponakan dan anak tetangga Anda agar dapat masuk pada daya tampung sekolah. B. Tetap mengikuti aturan penerimaan sekolah dengan standar nilai walaupun keponakan dan anak tetangga Anda tidak masuk. C. Memohon kepada panitia untuk menambah kriteria penerimaan untuk penambahan nilai. Atau D. Membiarkan keponakan dan anak tetangga yang tidak memenuhi standar tanpa bantuan dari Anda. Jawabannya adalah, oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawaban yang paling tinggi itu adalah yang B ya. Nah, misalnya kita dihadapkan dengan kondisi di atas ya. Kita sebagai panitia misalnya ya, apalagi sebagai ketua panitia yang dipercaya untuk merekrut ya karyawan, kalau dalam hal ini merekrut siswa ya, untuk bisa masuk ke sekolah kita karena sekolah favorit, dan kuotanya cuma 200. Jadi yang bisa lulus itu hanya 200 terbaik. Tapi ternyata ada 3 orang
yang dia itu tetangga, dan keponakan kita yang dia tidak masuk beratur. Jadi sikap kita harus jelas di situ teman-teman, tidak boleh melanggar aturan yang ada gitu. Jadi di sini kata kuncinya tetap mengikuti aturan penerimaan sekolah ya. Jadi kuncinya mengikuti aturan itu dengan standar nilai walaupun keponakan dan anak tetangga Anda tidak masuk gitu. Jadi jawaban yang B. Kalau ada hal-hal seperti ini teman-teman ya, tentang aturan, tentang korupsi, tentang penyelewengan kewenangan ya, kemudian penyelewengan penggelapan uang ya, itu kita harus bersikap tegas. Nah, menolak, tidak mau, tidak bisa, kita harus bersikap tegas dan mengikuti aturan yang ada. Hal seperti itu. Jadi pilih jawaban-jawaban yang sifatnya adalah menolak tegas ya. Kalau melanggar aturan, korupsi ya, kemudian nepotisme itu ditolak tegas. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Yang ketiga adalah yang B. Selanjutnya, menurut Anda, keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat dan sekolah harus bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Masyarakat merupakan orang eksternal sekolah yang perlu membantu dalam proses perencanaan kegiatan sekolah. C. Masyarakat menjadi pionir terdepan dalam perencanaan kegiatan sekolah. D. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya yang D teman-teman ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan ya dengan kegiatan sekolah sesuai dengan tentunya ya prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang D. Selanjutnya, Andi merupakan siswa yang pendiam dan memiliki akademik yang kurang. Namun Siska memiliki bakat dalam bidang olahraga yaitu bulu tangkis yang sering menjuarai perlombaan. Sebagai guru, Anda menghadapi siswa seperti Andi dengan A. Memberikan tugas rumah yang banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. B. Membiarkan saja karena masing-masing siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda. C. Membimbing Andi dalam meningkatkan prestasinya dengan tidak melupakan bakatnya agar berkembang secara optimal. D. Menegur Andi agar meninggalkan bakat bulu tangkisnya dan fokus belajar. Jawabannya adalah oke, teman-teman sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mungkin secara akademik ya dia kurang, itu tentu kita sebagai guru itu harus membimbing ya. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pembimbing atau sebagai guru ya. Jadi jawabannya adalah C. Membimbing Andi dalam meningkatkan prestasinya dengan tidak melupakan bakatnya agar berkembang secara optimal ya. Jadi semuanya dapat tuh, jadi bakatnya diasah ya, kemudian kemampuan akademiknya juga kita bimbing gitu, sehingga bakat dan kemampuan akademik itu bisa dua-duanya berkembang dengan baik. Jawabannya yang C teman-teman ya, yang benar ya. Oke, kita lanjut. Sebagai ASN yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan ASN lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di kantor. Apa yang akan Anda lakukan atas permintaan ini? A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Atau D. Menggerutu dalam hati dan menjalankan tugas tidak dengan senang hati. Jawabannya adalah kita ketemu. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Nah, tentunya kita ya sebagai seorang yang mengganti ya, sebagai pengganti itu untuk menjalankan kegiatannya harus berkoordinasi ya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ya, berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik. Jawabannya adalah sudah ketemu. Kalau sudah dapat, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya betul adalah yang C teman-teman ya. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik. Kuncinya di sini ya. Jadi berusaha memberikan yang terbaik
ya yang bisa kita lakukan, tentunya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi tidak terfokus atau tersandra oleh waktunya kapan, tetapi kita fokus saja kepada hal apa yang bisa kita berikan. Artinya karena di sini yang ditanya adalah kontribusi. Jadi kita fokusnya di kontribusi, bukan fokusnya di waktu ya. Nah, kalau yang begini jangan fokusnya di waktu, tapi di kontribusinya. Ya, sehingga di sini selalu memberikan yang terbaik, ini fokusnya. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi jawaban